Densus 88 anti teror Polri menembak seorang terduga teroris di Sukoharjo, Jawa Tengah. Terduga teroris tersebut diketahui merupakan seorang dokter. Terduga teroris ini meninggal dunia seusai ditembak aparat karena berusaha untuk melawan kala diamankan. Sekarang telah terjadi tuduhan yang sangat jahat, dituduh sebagai teroris. Ini jahat atau jahat, saudara? Jahat atau jahat, saudara? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir! Itu tentu saja pernyataan yang sangat menyimpang atau sangat salah. Bahwa ada Densus 88 yang sekarang terus bergerak memerangi terorisme memang kenyataan. Seorang dokter di Sukoharjo, Jawa Tengah tewas setelah ditembak tim Densus 88. Dokter tersebut diduga terlibat jaringan jamaah Islamiyah. Densus 88 adil atau zalim? Harus didiamkan atau dilawan? Kita lawan dengan proses hukum. Kalau situasi overmach tidak memungkinkan itu, lalu pasang badan. Anda tidak tahu bahwa ada 52 personil Densus sampai saat ini yang tewas ketika melaksanakan tugas. Dikarenakan situasi yang dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat, sehingga petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas. Anda sebagai Kapolri harus bertanggung jawab. Saya akan tuntut Anda, saya akan bawa Anda ke pengadilan, dan saya akan persoalkan semua tindakan yang zalim. Anda teriak-teriak membela teroris, minta Densus dibubarkan dengan framing yang kayak tadi. Sebentar, itu ini pembelaan terhadap aksi terorisme. Dan kami malam ini terus terang protes terhadap tindakan barbar yang dilakukan oleh Densus 88 yang menembak mati karena pekerjaan Densus ngawur. Karena pekerjaan Densus ngawur. Para pembela teroris ini ada di mana-mana. Ada yang anggota DPR, ada yang mengaku ulama, bahkan ada juga yang mengaku tokoh masyarakat. Saya yakin menjelang tahun 2024 akan ada korban-korban lain. Ulama yang akan jadi korban-korban lain. Densus itu menangkap tidak mungkin tanpa alat bukti yang cukup. Memang terjadi penyimpangan. Yang menyimpangkan ini bukan Densus, yang menyimpangkan ini adalah kelompok namanya Mia. Sampai hari ini kita tidak tahu dua alat bukti yang cukup yang dilakukan untuk kasus penangkapan Dr. Sunardi. Kalau seorang target akhirnya harus ditangkap, itu sudah melalui proses yang panjang, pembuktian dan bukti-bukti hukum yang kuat. Nggak bisa sembarangan, karena negara ini negara hukum. Sementara untuk melakukan penangkapan, Densus tetap terikat dengan prosedur KUHAP. Biar jangan kemudian dianggap kalau seolah-olah kalau sudah menangani terorisme bisa semaunya itu Densus 88. Ulama yang akan jadi korban-korban lain. Dan bisa-bisa saya juga kena. Kalaupun Densus kemudian memerangi, bukan berarti Densus memerangi Islam. Yang membuat masalah tapi yang kena seluruh umat Islam. Karena mereka membawa-bawa nama Islam. Kan sebetulnya Densus nggak pernah bilang Islam, tapi nama organisasinya jaringan jamaah itu adalah orang-orang yang sedang menunggangi Islam demi kepentingan saya nggak tahu apa. Yang pertama adalah harus menunjukkan surat tugas, dan kedua surat perintah penangkapan. Jadi ketika Densus 88 menangkap anggota teroris yang sudah dianggap tokoh masyarakat, itu nggak sembarangan. Bukti mereka kuat. Malam-malam pukul 21 hari. Mungkin tidak dengan menunjukkan surat tugas. Kita ragu. Lambang mereka adalah burung hantu yang menggambarkan kerja cerdas dan senyap di malam hari. Malam hari adalah waktu terbaik untuk melakukan pengintaian target yang sedang disasar. Bagaimana mungkin tahu perlu petugas wong itu malam-malam menguntit dan kemudian mepet? Dia itu nggak paham betapa sulitnya mengumpulkan informasi intelijen sampai penyamaran hanya untuk membawa penyakit masyarakat itu ke pengadilan. Kalaupun itu mengeluarkan surat perintah pun, orang juga takut jangan-jangan ini adalah petugas gadungan. Malam-malam kok. Harusnya ke rumahnya dan harus sepengetahuan RT RW. Takbir. Dan ketika Densus 88 berhasil membawa mereka ke pengadilan, 99% bukti yang mereka bawa tidak bisa dibantah. Zolim apa zolim ini, saudara? Takbir. Ini jelas harus kita bedakan antara Islam dengan oknum Islam yang menunggangi Islam sebagai alat untuk menaklukkan orang.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas, mengklaim Densus 88 bakal terus beraksi meringkus banyak ulama yang dituding sebagai radikal. Dia menyebut menjelang pemilihan presiden pada 2024 nanti, pasukan anti-teror itu akan lebih banyak lagi menangkap para ulama. Dia tidak menyebut secara spesifik ulama siapa saja menjadi target Densus 88 selanjutnya. Namun, tidak menutup kemungkinan hal itu bisa menimpa dirinya. Saya yakin menjelang tahun 2024 akan ada korban-korban lain. Ulama yang akan jadi korban-korban lain. Ulama yang akan jadi korban-korban lain. Dan bisa-bisa saya juga kena. Saya yakin menjelang 2024 akan ada korban-korban lain. Ulama yang akan jadi korban lain. Dan bisa juga saya yang kena korban. Kata Anwar Abbas dikutip dari kanal YouTube Realita TV, Kamis 18 November 2021. Saya kira yang nyeret-nyeret ke Islam kan justru abang jadinya. Itu tidak pernah kita identikan dengan Islam. Tidak pernah menyematkan subjek di belakangnya dengan Islam atau primordial apapun. Di sini adalah berdiri sendiri. Artinya begini. Kita semua sepakat, mungkin saya yakin termasuk Densus, terrorism has no religion, jelas. Lebih lanjut, Anwar Abbas mengatakan penangkapan para pemuka agama oleh Densus 88 ini bisa saja memberatkan tugas Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Orang nomor 1 di Republik Indonesia akan dituding mengkriminalisasi ulama. Padahal, kata Anwar, penangkapan yang dilakukan Densus 88 bisa saja tanpa sepengetahuan kepala negara. Saya minta tolonglah pada Densus 88, jangan memberatkan tugas Pak Jokowi. Karena menurut saya, tugas Pak Jokowi sebagai presiden sudah sangat berat. Dia dituduh macam-macam, seperti kriminalisasi ulama. Pertanyaan saya, tahu nggak Pak Jokowi tentang hal itu? Saya rasa Pak Jokowi tidak tahu, ujarnya. Anwar meminta Densus 88 untuk berhenti mengkriminalisasi para ulama karena itu bukan perintah Presiden Jokowi. Ia menyarankan Densus 88 agar bisa lebih merangkul masyarakat guna mensukseskan visi misi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu semestinya aparatur negara secara bersama-sama merangkul rakyat untuk mensukseskan visi dari pemerintah dan negara kita, tutupnya. Kenapa ini kita lakukan dan muncul tegas? Itu kita toleran, Bapak Ibu. Itu menggurita. Siapa sih yang tidak dimasukin mereka? Lebih lanjut, Anwar Abbas menyoroti tindakan beberapa aparat kepolisian yang terekam kamera melakukan aksi tak terpuji kepada rakyat. Anwar menilai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu sangat tidak sesuai falsafah bangsa Indonesia. Menurutnya, aparat kepolisian tidak berhak melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat karena kedudukan rakyat lebih tinggi daripada siapapun. Jangan tampil karena hanya punya baju khusus, seragam khusus, memperlakukan rakyat tidak seperti rakyat. Jadi yang terjadi di negeri ini bukan kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan orang yang berkuasa. Dan itu tidak sesuai falsafah bangsa Indonesia, tutupnya. Selain itu, Anwar Abbas meminta Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri untuk menjelaskan kepada publik terkait penangkapan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI dan penceramah Farid Ogbah. Kita meminta Densus 88 agar bisa menjelaskan hal ini sejelas-jelasnya kepada publik, sebab kita juga berkepentingan dengan menjaga nama baik Presiden. Kata dia dalam keterangan resminya yang diterima Selasa 16 November 2021. Jadi saya lumayan kaget karena data 88 lebih lengkap. Farid Ogbah tercatat sebagai anggota Islamiyah, organisasi global. Dia juga pernah mendapat pelatihan di Afghanistan sebagai bagian dari syarat untuk diterima di kelompok itu. Jadi jelas Farid Ogbah ini di kalangan adalah ahli dari segala ahli, inti dari segala inti, core of the core. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak tokoh lintas agama bersatu untuk melawan aksi radikalisme dan Anwar mengutarakan bahwa penangkapan Farid oleh Densus 88 sangat mencengangkan. Pasalnya,
Farid dikenalnya sebagai seorang ulama yang anti dengan tindak kekerasan. Pertanyaan saya, tindakan apa yang telah dilakukan oleh Farid Ogbah yang terkait dengan itu? Sebab sepanjang sepengetahuan saya, yang bersangkutan adalah ulama yang anti kekerasan. Tapi kok ditangkap oleh Densus 88? Tanya Anwar.